Kembali di presisi utama pemirsa, Wakapolres Mahakam Ulu bersama dengan BPBD, TNI, dan unsur terkait lainnya melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Longbagun, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap bencana banjir yang melanda beberapa desa di Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam kunjungannya, Wakapolres Mahakam Ulu menegaskan komitmen Polres Mahakam Ulu untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak. Dalam aksi tersebut, tim gabungan melakukan berbagai kegiatan, termasuk evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, dan upaya pembersihan area terdampak. BPBD bersama TNI dan personel Polres Mahakam Ulu juga berkoordinasi untuk mendirikan posko darurat dan dapur umum bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Upaya ini juga disertai dengan pemantauan cuaca dan koordinasi lanjutan untuk memastikan bahwa setiap perkembangan situasi banjir dapat ditangani dengan sigap. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas terkait demi keselamatan bersama. Dengan kolaborasi antara Polres, BPBD, TNI, dan unsur terkait lainnya, diharapkan penanganan bencana banjir di Kecamatan Longbagun dapat berjalan dengan lancar dan kondisi masyarakat dapat segera pulih. Sementara itu, pihak kepolisian memberikan trauma healing kepada korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk merespon penuh perhatian terhadap dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban bencana banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Trauma healing langsung diberikan oleh anggota tim trauma healing bagian psikologi Polda Sumatera Barat dan konselor yang telah terlatih untuk menangani kasus trauma pasca bencana dengan memberikan bimbingan dan dukungan emosional kepada korban untuk membantu mengatasi rasa takut, kecemasan, dan stres. Pelaksanaan trauma healing dilakukan sejak 12 Mei hingga 15 Mei mendatang di Polda Sumbar dan Polres Jajaran. Beralih ke informasi lainnya, Kapolres Sumeneb AKBP Henry Santoso menyambangi SMAN 1 Sapeken untuk berinteraksi secara langsung dan memotivasi para siswa-siswi untuk masuk menjadi anggota Polri. Tahun acara ini lancar dan tentunya saya harapkan tetap aman dan kondusif sampai selesai. Saya ulangi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada malam ini Selasa pukul 20.04 malam pentas seni SMA Negeri 1 Sapeken saya nyatakan dibuka. Pemirsa, Kapolres Sumeneb juga melakukan kunjungan kerja ke Polsek Sapeken, Jawa Timur pada Selasa siang. Salah satu rangkaian kunjungan kerjanya ialah menggelar curhat Kantipmas bersama warga Kangayan untuk bersilaturahmi dan menyapa warga secara langsung.
kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini, mulai dari pelaksanaan pemilu, kemudian ada event besar kemarin, yaitu pengamanan operasi ketupat dalam rangka menyambut Idul Fitri, mudik dan balik. Alhamdulillah secara umum di wilayah Sumeneb khususnya dan Jawa Timur umumnya aman kondusif. Harapannya ini ada kegiatan kita dalam waktu tidak lama lagi, yaitu pilkada. Kita harapkan tetap kita. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan standar pelayanan kesehatan di Klinik Polres Kutai Barat, Sidokes Polres Kutai Barat mengikuti survei akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pada Rabu pagi. Kegiatan survei akreditasi dilakukan dengan melakukan telusur dokumen akreditasi serta melihat situasi lapangan di Tata Graha Klinik Polres Kutai Barat. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakapolres Kutai Barat Kompol Ahmad Abdullah, Kasidokes Polres Kutai Barat, Bribtu Muhammad Nurkholis beserta personel lainnya. Wakapolres Kutai Barat Kompol Ahmad Abdullah mengatakan survei akreditasi ini untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan sesuai visi Klinik Polres Kutai Barat sebagai garda terdepan untuk melayani masyarakat. Harapannya setelah klinik ini naik statusnya, dapat memberikan pelayanan yang maksimal, prima, kemudian dengan konsep misi modern dan terpercaya, ya, profesional, modern, dan terpercaya, melakukan pelayanan internal kepada personel organik Kepolisian Resort Kutai Barat dan juga terbuka bagi masyarakat umum. Ciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, Biro Psikologi SSDM Polri yang memberikan edukasi terkait kesehatan mental yang positif kepada siswa dan siswi SMAN 2 Cilengsi, Jawa Barat. Dan berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Willy Rogas di Cilengsi, Jawa Barat. Ya pemirsa, kali ini Biro Psikologi ESDM Polri berkesempatan untuk mengunjungi SMAN 2 Cilengsi, Jawa Barat untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya kesehatan mental dan berpikir positif kepada siswa-siswi SMAN 2 Cilengsi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan psikolog Kepolisian Utama Tingkat 2 ESDM Polri, Brigjen Pol Desi Andriani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ibu, terkait dengan acara yang diadakan kali ini, bagaimana Ibu tanggapannya terkait hal ini? Tentunya ini adalah hal-hal yang positif ya dari Biro Psikologi SSDM Polri. Kita juga tidak hanya di SMA Negeri 2 Cilengsi, kita juga datang ke beberapa SMK lainnya di se-Jabodetabek ya Pak Cucu ya. Dan ini merupakan program rutin kita untuk menjangkau sekolah-sekolah yang menjadi target kita untuk melakukan sentuh-sentuhan seperti yang Mbak sampaikan tadi, memberikan psikoedukasi kepada para siswa-siswi SMA dan juga SMK. Baik Ibu, tadi kan sempat terlihat siswa-siswinya sangat antusias sekali Ibu. Tadi sempat diberikan juga arahan terkait dengan positive vibes seperti itu, seperti apa Bu? Memang Ibu tadi melihat ya, jadi mengingatkan kembali pada 35 tahun yang lalu masuk ke dunia sekolah ya. Ternyata anak-anak kita ini sangat antusias ya Bapak ya. Ini juga merupakan suatu nilai positif bagi kita. Mereka sangat antusias menerima kedatangan kita. Tentunya ini menjadi suatu program yang berkelanjutan agar mereka, para siswa-siswi dapat kita sentuh secara berkala. Tentunya setelah kehadiran kita di sini, para Bapak Ibu guru di sini juga, para siswa-siswi juga bisa mengetuk tular hal-hal positif itu kepada teman-temannya. Ya. Mengapa memilih pelajar untuk dijadikan target audiens Ibu? Yang pasti mereka adalah aset bangsa ya Mbak ya, sebagai generasi penerus, karena kita sangat concern untuk itu, dan agar juga kehadiran Polri khususnya dari Biro Psikologi SSDM Polri juga dirasakan oleh para siswa-siswi dan masyarakat secara keseluruhan. Dan pesan mungkin kepada siswa dan siswi yang sudah Ibu berikan edukasi terkait dengan positive vibes. Tentunya nanti akan ketuk tular hal-hal yang positif dan memberikan kontribusi yang positif, dan mereka juga akan menjadikan generasi-generasi tangguh di era VUCA saat ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bogor, Jawa Barat. Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menutup Rakernis Bareskrim Polri di Bali. Kepada jajaran Bareskrim, Kapolri mengingatkan pentingnya untuk terus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada institusi kepolisian, khususnya Bareskrim. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri penutupan rapat kerja teknis atau Rakernis Bareskrim Polri di Kuta, Bali. Selain Kabar Reskrim tampak hadir dalam Rakernis ini diantaranya Kabahar Kam Polri Komjen Polisi Fadil Imran dan Kor Brimob Komjen Polisi Imam Widodo, Asop Kapolri Irjen Polisi Ferdianto Iskandar Biti Caca serta Kadif Humas Irjen Polisi Sandi Nugroho. Rakernis Bareskrim Polri tahun ini mengambil tema penyidik Polri yang presisi guna menjamin tegaknya hukum dalam proses demokrasi dan mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajaran Bareskrim Polri untuk terus berkontribusi lebih baik. Kontribusi dapat dilakukan dengan tetap menjaga prinsip penegakan hukum untuk menjawab tantangan dan kepercayaan yang diberikan kepada kepolisian, khususnya Bareskrim. Kapolri juga melakukan penandatanganan prasasti peresmian pembangunan gedung digital forensik serta pemberian penghargaan dan PIN emas. Tidak hanya itu, Kapolri juga menyalurkan bantuan sosial ke sejumlah rumah ibadah. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabar Reskrim terkait dengan beberapa narasumber yang telah menyampaikan berbagai macam ancaman, tantangan ke depan dari masing-masing perspektif kementerian lembaga, dan ini tentunya menunjukkan bagaimana mereka semua memang menempatkan posisi Polri, khususnya jajaran reserse, pada posisi strategis, dan tentunya ini di satu sisi menjadi kebanggaan bagi kita semua, namun di sisi lain ini tentu juga menjadi tantangan untuk kita bisa berkontribusi dengan lebih baik, khususnya terkait bagaimana dengan peran rekan-rekan di dalam mengawal apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, kebijakan pemerintah, kebijakan tentang bagaimana kita bisa menjaga dan mengawal Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2040. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.